Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran dari NRP 11101810299 dari kelas 3D4TA. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum kedua pada mata kuliah Sistem Embedded yang berjudul Program Berstruktur. Nah, di sini untuk programnya sendiri sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu objek counting, hanya saja di program utamanya yaitu di main.c. Nantinya program akan dibuat lebih singkat dengan cara memecah-mecah program utamanya yang ada 300 sampai 400 baris. Kita pecah jadi beberapa file sehingga nantinya program utama yaitu main.c hanya terdiri dari 24 baris kurang lebih. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu di bagian file.h. Nah, di sini ada untuk memecah program kita harus membuat properti pada file dengan ekstensi .h. Kemudian untuk fungsi-fungsinya sendiri nanti akan diprogram pada file dengan ekstensi .c. Nah, di sini kita bisa melihat untuk file hardware init.h. Di sini berisi deklarasi fungsi pada sistem clock dan pengaturan input output pada STM32F4. Kita bisa melihat di sini. Nantinya pada file hardware init.c setelah deklarasi pada hardware init.h, maka pada .c-nya kita tinggal memanggil file .h-nya dengan cara include hardware init.h agar saat program ini dibuild tidak ada error. Nah, kita bisa melihat di sini untuk hardware init.h hanya mendeklarasikan dua fungsi, sedangkan di sini ada 3 fungsi. Nah, yaitu void error handler. Nah, di sini untuk void error handler sudah dideklarasikan pada include main.h. Kita bisa lihat di sini. Jadi hardware ini.c berisi pengaturan clock dan input output pada STM32. Kemudian kita lanjut ke counter.h. Nah, di sini untuk counter.h sendiri pada file propertinya terdapat fungsi counter saw, deklarasi fungsi counter saw, deklarasi fungsi counter update, dan deklarasi fungsi counter set. Nah, nantinya untuk tiga deklarasi fungsi ini akan diprogram pada file.c-nya yaitu counter.c. Kita bisa melihat di sini sebelumnya kita harus pastikan kita memanggil file ekstensi .h-nya yang sebelumnya telah dibuat agar program ini tidak error karena fungsi-fungsinya tidak didefinisikan atau dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk fungsi counter update itu nantinya akan mengcounter nilai count. Kemudian fungsi counter set akan mereset LED agar bernilai 0 dalam satuan biner. Kemudian ada fungsi counter saw yang nantinya akan mengatur LED mana yang nantinya akan dinyalakan secara bergantian. Kemudian untuk sensor.h di sini terdapat dua deklarasi fungsi, sedangkan untuk isinya sendiri berisi di sini untuk sensor.c-nya nanti berada pada kondisional pada program if-nya. Nah, di sini kita bisa melihat di programnya sendiri, di akhir programnya ada return untuk mengembalikan nilai daripada flag detect di sini. Nah, di sini flag detect sendiri berfungsi untuk
Karena kalau tidak ada flag detect di sini, maka kondisi di sini nanti tidak akan terpenuhi saat button 1 atau button 2 ditekan. Di sini untuk sensor detected di sini sendiri berfungsi untuk saat button 1, yaitu pada saklar internal pada STM32 kita tekan, maka kondisi if yang di sini akan terpenuhi sehingga akan mengeksekusi counter update. Nah, di sini kita bisa melihat counter update sendiri akan mencacah. Kemudian saat kita menekan button 2, yaitu menghubungkan pin A1 ke ground, karena dia di sini aktif low, maka program ini akan terpenuhi sehingga akan mengeksekusi counter set. Nah, kita bisa melihat di sini counter set sendiri nantinya akan mereset nilai variabel count sendiri, sehingga LED yang semulanya mungkin berada pada nilai heksadesimal 5 atau nilai biner 1101, maka akan dikembalikan pada nilai biner 0000. Nah, di sini untuk pengaturan I/O-nya sendiri sama seperti program sebelumnya. Kemudian langsung saja kita boil terlebih dahulu. Setelah kita boil, maka langsung saja kita upload. Jadi saat kita akan upload melalui run as di sini, ketika ST-Link belum dihubungkan, maka akan ada notifikasi seperti ini. Nah, karena itu kita pastikan ST-Link sudah terhubung ke PC. Setelah itu kita upload ulang. Maka pada konsol di sini akan ada notifikasi ketika upload sudah berhasil. Nah, di sini kita bisa melihat di konsolnya sendiri tadi telah ada notifikasi jika uploadnya telah berhasil. Selanjutnya kita akan mensimulasikan pada hardware-nya. Baik, setelah program diupload, saya akan mensimulasikan pada hardware. Nah, di sini sama seperti percobaan sebelumnya. Untuk button di sini berfungsi untuk mencacah nilai count sehingga nantinya akan ditampilkan pada LED dengan satuan biner. Kemudian ada pin PA1 sebagai button 2 yang nantinya akan berfungsi untuk mereset nilai counter. Nilai countnya kembali pada nilai 0 dengan satuan biner. Jadi saat saya menekan button 1 di sini, maka dia akan mulai mencacah. Nah, di sini untuk meresetnya di sini sendiri saya akan menghubungkan pin A1 ini ke ground karena dia aktif low. Kita coba lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.